Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 4, unsur-unsur bangun datar. Kita fokuskan pada materi garis-garis tegak lurus dan garis-garis sejajar. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 173-185 untuk siswa kelas 3 SD. Ayo mengamati. Garis kuning dan garis biru yang bertemu atau berpotongan membentuk sudut siku-siku adalah garis tegak lurus. Kita perhatikan, ini adalah garis kuning dan ini adalah garis biru. Maka sudut yang terbentuk ini adalah tegak lurus. Sedangkan garis-garis putih yang tidak bertemu atau berpotongan adalah garis sejajar. Ini adalah garis putih pada zebra cross pada jalan ini. Garis-garis putih tidak bertemu atau berpotongan. Dapatkah kalian menemukan garis-garis lain yang seperti itu? Contohnya pada pintu ini. Ini tidak berpotongan. Atau garis kuning dengan taman. Garis kuning bertemu atau berpotongan dengan garis biru. Dapatkah kalian menemukan garis-garis lain yang seperti itu? Contohnya pada jendela ini. Garis jendela yang atas ke bawah dan yang mendatar saling berpotongan tegak lurus. Nomor 1, garis-garis tegak lurus. Untuk setiap pasang garis di bawah ini, perhatikan bagaimana garis-garis tersebut di kertas berpeta. Ini contoh gambar-gambar yang garisnya tegak lurus. Garis-garis bertemu atau berpotongan membentuk sudut siku-siku adalah garis-garis tegak lurus. Pasangan garis di atas tidak tegak lurus. Mengapa? Ini kita bisa cek dengan menggunakan busur derajat. Kita letakkan busur seperti ini. Kalau tegak lurus harus 90 derajat. Karena garis merah ini maka tidak tegak lurus. Contoh yang ini, garis yang merah tidak tegak lurus. Kalau kita cek dengan menggunakan busur derajat, maka garis yang hitam ini yang seharusnya agar tegak lurus. AB bertemu BC pada sudut siku-siku. AB dan BC adalah garis tegak lurus. AB tegak lurus BC. Kita tulis AB dengan simbol seperti ini. AB tegak lurus BC. DE bertemu FG pada sudut siku-siku. DE dan FG adalah garis tegak lurus. DE tegak lurus FG, maka kita tulis seperti ini simbolnya. DE tegak lurus FG. Ini kita bisa cek dengan menggunakan busur derajat menunjukkan angka 90. Kita beri tanda untuk setiap sudut siku-siku seperti di bawah ini. Diberi tanda kotak, maka garis ini tegak lurus. Carilah contoh garis tegak lurus di sekitar kalian. Contohnya pintu. Antara kosen ini, maka ini tegak lurus. Atau pada karpet, tepinya tegak lurus. Ayo beraktivitas. Aktivitas 5, membuat garis sejajar dan tegak lurus dengan melipat. Lakukan kegiatan berikut. Nomor 1, siapkan pensil atau bolpen, penggaris, dan kertas berpeta. Nomor 2, lipat ujung kertas pada bagian dari key hingga bertemu di sisi SR seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Lipatan ini sehingga menjadi segitiga. Nomor 3, buka lipatan dan gambarlah bekas lipatan dengan warna merah. Kemudian lipat sudut R hingga bertemu dengan sisi PQ seperti pada gambar berikut. Lipatan ini kita beri garis merah.
Setelah dilipat, kita beri garis juga, yaitu warna biru ini. Nomor 4, buka lipatan dan gambarlah bekas lipatan dengan warna biru. Yang A, apa yang kalian lihat tentang kedua garis lipatan? Garis merah dan garis biru, kedua garis saling tegak lurus. Yang B, di mana kedua garis bertemu, garis merah dan garis biru ini bertemu di titik potongnya. Yang C, sudut apa yang terbentuk dari kedua garis lipatan tersebut? Yaitu sudut siku-siku. Karena siku-siku, kita bisa memberi simbol atau tanda seperti ini. D, bagaimana cara memastikan kebenaran jawaban kalian? Kita bisa ngeceknya dengan menggunakan busur derajat. Kita letakkan 0 misalkan pada garis biru, maka garis merah pada angka 90. Sehingga semua sudut yang terbentuk oleh garis merah dan garis biru ini 90 derajat atau tegak lurus. Nomor 5, lipat ujung kertas bagian P hingga bertemu di sisi SR seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nomor 6, buka lipatan dan gambarlah bekas lipatan dengan warna hijau. Ini adalah bekas lipatannya. A, manakah yang merupakan garis sejajar? Garis sejajar yaitu garis berwarna hijau dan garis berwarna biru. Apakah garis-garis sejajar bertemu? Tidak. Ini tidak akan berpotongan. Nomor 7, lipat ujung kertas bagian S hingga bertemu di sisi PQ, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Setelah dilipat, kita beri warna kuning. Nomor 8, buka lipatan dan gambar bekas lipatan dengan warna kuning. Yang A, apa yang kalian lihat tentang kedua gambar garis lipatan? Yaitu saling sejajar. B, berapa pasang garis sejajar yang terbentuk dari garis bekas lipatan tersebut? Yaitu ada 2 pasang. Garis merah dan kuning, garis hijau dan biru. C, pasangan-pasangan garis sejajar bertemu membentuk bangun di tengah kertas berpetak. Ini adalah bangunnya. Apa nama bangun yang terbentuk? Yaitu bangun belah ketupat. Ayo mengamati, manakah dari pasangan garis berikut yang tegak lurus? Gunakan kertas terlipat untuk memeriksa garis tegak lurus. Karena kertas terlipat, kita menggunakan segitiga siku-siku. Kita tempelkan misalkan pada A seperti ini. Karena sesuai dengan tepinya, maka yang A adalah tegak lurus. Yang B, kita tempelkan segitiga siku-siku, karena tidak sesuai dengan tepinya, maka yang B tidak tegak lurus. Yang C, kita tempelkan seperti ini, karena sesuai, maka C tegak lurus. Yang D, kita tempelkan, ternyata sesuai, maka yang D juga tegak lurus. Yang E, kita tempelkan, juga tegak lurus. Yang F, tidak sesuai, maka ini tidak tegak lurus. G, kita tempelkan seperti ini, ternyata sesuai, maka yang G tegak lurus. Yang H, kita tempelkan, ternyata tidak sesuai, maka tidak tegak lurus. Nomor 2, beri nama pasangan garis tegak lurus untuk gambar berikut ini. Gunakan selembar kertas terlipat untuk memeriksa garis tegak lurus tersebut. Kita menggunakan segitiga siku-siku. Yang A, di sini tidak tegak lurus, namun di titik C yang tegak lurus. Yang B, di titik E, F, G, dan H tegak lurus. Yang C, sudut M dan L tidak tegak lurus, yang K yang tegak lurus. D, sudut P dan T yang tegak lurus, sedangkan Q, R, dan S tidak tegak lurus. Nomor 2, garis-garis sejajar. Perhatikan gambar pasangan garis pada kertas berpetak berikut.
Periksa dengan menghitung petak persegi untuk melihat bahwa setiap pasang garis ditarik pada jarak yang sama. Kita perhatikan gambar ini. Setiap ujung pada garis merah, jaraknya di sini 3 petak dan di bawah 3 petak, maka garis sejajar. Kita perhatikan gambar ini, jaraknya di sini 1 petak, di sini 1 petak, maka garis sejajar. Yang ini, jaraknya 2 petak, yang di bawah 2 petak, maka karena sama disebut dengan garis sejajar. Gambar ini jaraknya 1 petak, dan di bawah 1 petak, maka garis sejajar. Dua garis yang ditarik pada jarak yang sama tidak berpotongan adalah garis sejajar. Dua pasang garis di atas bukanlah garis sejajar. Mengapa? Kalau kita perhatikan gambar ini, jaraknya 1 petak. Untuk garis yang ini, jaraknya 2 petak. Maka bukan garis sejajar. Untuk gambar ini, jaraknya adalah 2 petak. Sedangkan yang di bawah adalah 3 petak. Maka bukan garis sejajar karena jaraknya tidak sama. Mengapa? Karena jarak garis tidak sama. AB sejajar CD. Maka simbolnya adalah AB sejajar CD, seperti ini. EF sejajar GH, maka ditulis EF sejajar GH. Anak panah digunakan untuk menunjukkan bahwa garis-garisnya sejajar. Karena garis AB dan CD sejajar, maka diberi tanda panah yang sama. EF dan GH diberi tanda panah yang sama. Selanjutnya, cari contoh garis paralel di sekitar kalian. Contohnya, rel kereta api. Kedua rel ini jaraknya sama, maka sejajar. Atau kabel pada tiang listrik, jaraknya sama, maka sejajar. Catatan, ketika dua garis berpotongan atau bertemu satu sama lainnya, membentuk sudut siku-siku, maka dinamakan garis tegak lurus. Kita dapat menggunakan selembar kertas yang dilipat untuk mencari garis tegak lurus. Garis-garis sejajar tidak akan pernah bertemu satu sama lainnya. E dan G terpisah, 1 petak. F dan H juga terpisah, 1 petak. Maka E dan F adalah garis sejajar. K dan M terpisah 2 petak. L dan N terpisah 2 petak. Maka KL dan MN sejajar. P dan R terpisah 2 petak. Sedangkan Q dan S terpisah 4 petak. Sehingga PQ dan SR bukan garis sejajar. Demikian materi garis-garis tegak lurus dan garis-garis sejajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.